Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20, semoga yang terakhir untukmu. Adam tertegun ini baru pertama kalinya dia mendengar istilah zihar yang ternyata memiliki makna tersendiri. Jadi Ustadz, zihar itu ialah ungkapan yang menjerumuskan kepada persoalan zihar seperti ucapan seorang suami kepada istrinya. Bagiku engkau seperti punggung ibuku, atau engkau haram bagiku sebagaimana haramnya saudara perempuanku. Ataupun kalimat lain yang bahkan ucapan kotor lain yang dibenci syariat. Karena di dalamnya mengandung penganiayaan terhadap perempuan. Jadi sebelum kau menjadi suami ingatlah ini baik-baik Adam. Jangan sekali-kali kau mengucapkan kalimat-kalimat yang melukai hati istrimu. Ataupun yang bertentangan dengan agama dalam pernikahan, karena secuil apapun kesalahan. Tentunya itu memiliki hukum tersendiri dalam agama. Jelas Ustadz Zaki kembali. Maaf Ustadz, saya tidak akan mensihar Dikta nanti ketika kami menikah. Adam menunduk. Tidak mengapa, anggap saja ini pelajaran sebelum kau menikah, dan tidak sampai salah melangkah. Jawab Ustadz Zaki. Mendengar itu Adam mengangguk. Ia benar-benar mendapat pelajaran berharga hari ini untuk membawanya menjadi suami yang baik kelak. Adam dan Dikta kini terduduk saling berhadapan dengan Ayah Haris dan Mama Naswa di kiri kanan Adam. Sedangkan Sean dan Mama Reni di kiri kanan Dikta. Kedua pihak keluarga sudah sepakat dan mufakat akan pernikahan Dikta dan Adam. Sehingga hari ini mereka berencana membahas tentang tanggal pernikahan mereka. Karena baik keluarga Adam maupun Dikta tidak terlalu berfokus pada tradisi tentang upacara dan rangkaian sebelum akad nikah. Sehingga mereka hanya langsung mempersiapkan tanggal akad dan resepsi ke depannya. Mahar sudah mereka persiapkan dan sudah melalui persetujuan bersama. Sehingga kini keputusan tanggal ada di tangan Dikta dan Adam. Tanggal berapa kalian rencanakan? Tanya Ayah Haris pada Adam. Adam menatap Dikta yang membuat Dikta mengangguk pada Adam. Untuk mengungkapkan tanggal akad yang mereka berdua sudah rencanakan. Bismillah, insya Allah kami ingin melangsungkan akad nikah tanggal 13 Mei tepat hari Jumat. Jawab Adam. Sebenarnya ini agak kepepet, karena sudah H1 dari tanggal tersebut, tapi insya Allah kami yakin. Dan undangan sudah kami cetak pada hari lamaran sebelum hari penentuan tanggal ini. Jadi nanti siang tinggal disebar. Sebenarnya agak terburu-buru, bagaimana kalau hari Sabtu saja, kita butuh persiapan. Selah Sean yang membuat Adam menatap calon kakak iparnya. Benar kata Nak Sean, hari Jumat memang adalah hari yang baik, tapi ini terlalu terburu-buru. Ayah Haris sepakat dengan pendapat Sean. Adam dan Dikta kembali saling menukar pandangan. Jika mereka pikir pendapat Sean juga ada benarnya. Mama Reni dan Mama Naswa juga ikut setuju dengan cetusan dari Sean. Ayah Haris menghela napas panjang. Bagaimana Adam, hari Sabtu saja ya? Kalau menurut kalian semua itu baik, Adam pribadi ikut saja, coba tanya Dikta. Adam tersenyum, Dikta juga ikut saja.
Timpal Dikta setuju, tapi Mas Adam sudah mencetak undangannya untuk tanggal 13. Tenang, itu biar kakak yang ngurus, jawab Sean mengusap kepala adiknya. Mereka semua mengangguk karena mendapatkan kesepakatan baru. Ayah Haris berdiri kemudian menggulung lengan ke mejanya. Jadi sudah pasti ya, bismillah. Akad nikah kalian akan dilaksanakan hari Sabtu pada siang harinya dan malam harinya acara resepsi. Semoga rencana baik ini dilancarkan oleh Allah SWT. Lanjut Ayah Haris. Amin, ujar mereka serempak. Setelah acara pertemuan kedua belah keluarga membicarakan tanggal akad mereka, kini keluarga Adam dan Dikta tampak mengakrabkan diri dengan berbincang di ruang tamu. Dikta sendiri memilih berada di teras rumah dan duduk di kursi yang ada di sana sembari menggendong akta. Selamat siang calon istri. Adam duduk di kursi yang ada di depan Dikta kemudian mencubit pipi akta. Selamat siang anak ayah. Dikta tersenyum. Tumben. Gak apa-apa. Itu panggilan sayang aku sebelum aku manggil kamu istriku, jawab Adam meminta agar dirinya yang menggendong akta. Dikta menyerahkan akta kepada Adam. Kebiasaan, suka ngegombal. Adam tersenyum kemudian menciumi pipi akta seperti anak kandungnya sendiri. Ia kemudian menatap Dikta dan akta secara bergantian yang membuat Dikta bingung. Kenapa mas? Kayaknya kita gak perlu nyetok gula nanti pas kita udah nikah. Jawab Adam. Lah, kok? Iya, soalnya nanti aku diabetes. Kamu dan akta kan udah manis banget. Adam menaik turunkan alisnya. Dikta tertawa kecil dengan pipi memerah. Aku ada tebak-tebakan. Apa? Adam tersenyum dan menatap Dikta. Tahu gak sih, cinta Mas Adam untuk kamu itu ibarat ishar. Ishar. Iya, ishar, jelas dan terang. Dikta tertawa kecil. Makin jago aja. Adam menghangat melihat tawa Dikta. Dia sudah bertekad untuk tidak membiarkan air mata jatuh lagi di pelupuk mata calon istrinya itu. Semua untuk kamu, karena Mas berharap, semoga Mas bisa menjadi men arit lis sukun untukmu. Dikta mengangkat alis. Iya, semoga yang terakhir untukmu. Jelas, Adam. Ini undangan pernikahan kalian, untuk tanggal 14 Mei ya, ini kakak nyuruh orang aja buat sebarin sekarang. Sean menaruh tumpukan undangan akad nikah Adam dan Dikta di atas meja tepat di hadapan Adam dan Dikta sendiri. Adam mengambil satu undangan dan melihatnya sejenak sebelum tersenyum melihat surat undangan itu. Desainnya bagus, aku suka, makasih ya Kak Sean. Sean mengangguk kemudian ikut mengambil satu buah undangan akad nikah Adam dan Dikta. Kalian undang Robi? Adam dan Dikta saling menatap, pertanyaan retoris Sean membuat mereka mengangguk perlahan. Gak enak aja kalau gak undang Robi Kak. Sean mengangguk atas pernyataan Adam. Adam kemudian mengambil surat undangan tersebut dari tangan Adam. Ini biar kami aja yang ngantar Kak. Yakin mau antar sendiri?
Tanya Sean memastikan. Iya kak, biar kami aja. Jawab Dikta mengiyakan ucapan Adam. Baiklah, kalau gitu kakak bawa ini dulu buat kasih ke orang yang bagiin. Sean mengangkat tumpukan undangan tersebut kemudian meninggalkan Dikta dan Adam di ruang tamu. Kita antar sekarang ya. Adam mentap Dikta yang tengah menggendong akta. Iya mas, aku nitipin akta ke Aurel dan Mama Reni dulu ya. Dikta berdiri kemudian berjalan ke dapur di mana ada Aurel dan Mama Reni di sana. Dikta berjalan pelan dan masuk ke dapur, yang membuat Mama Reni dan Aurel membalikkan badan menatapnya. Rel, aku titip akta dulu ya, soalnya aku sama Mas Adam ada urusan bentar. Aurel mengangguk dan berjalan ke arah wastafel untuk mencuci tangannya. Suara keran air yang perlahan memudar seiring Aurel yang mengeringkan tangannya menjadi latarnya. Sini, Aurel mengambil akta dari gendongan Dikta. Tapi kalian pulang gak lewat jam 12 kan? Aku ada kelas soalnya. Tenang aja, cuma bentaran kok. Jawab Dikta memberikan jempol kepada Aurel. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Mama Reni dan Aurel serempak. Dikta kemudian kembali berjalan menuju ruang tamu untuk menemui Adam yang sudah menunggunya. Yuk mas, kita berangkat. Adam mengangguk kemudian berdiri dan berjalan keluar dari rumah disusul oleh Dikta. Robi terduduk di ruang tamu rumah lamanya sudah 3 hari ini dia tidak keluar rumah. Infeksi yang dia alami semakin parah sehingga membuat dirinya kesulitan untuk berjalan. Wajahnya pucat pasi, tidak ada yang tahu kondisinya. Karena Robi merasa dirinya sudah tidak pantas dikasihani sehingga biarlah dia yang menanggung ini sendiri. Robi meringis menahan sakit yang dia alami sampai setetes air mata jatuh dari pipinya. Melebur langsung dengan segala penyesalannya. Sepertinya Allah sedang menghukumku atas karma di masa lalu. Kini Robi hanya terbalut dalam penyesalan mendalam, niat hatinya ingin berubah namun takdir berkata lain. Ia kemudian berdiri perlahan hendak mengambil pereda rasa nyerinya di nakas. Baru saja Robi berdiri ia sudah ambruk ke lantai dengan keadaan tengkurap. Sehingga dirinya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan untuk berdiri pun dirinya sudah tidak mampu. Sementara itu Adam dan Dikta yang baru sampai di teras rumah Robi mendengar suara berisik. Yang membuat Adam dan Dikta saling melempar tatapan. Robi kenapa? Tanya Adam. Mereka berdua mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada jawaban sedikit pun. Mas dobrak aja coba. Adam mengangguk. Ia kemudian mengambil ancang-ancang dan mendobrak pintu tersebut. Secara logika di percobaan pertama Adam gagal namun yang kedua sukses membuat pintu tersebut amblas. Robi. Adam berteriak kaget mendapati Robi dalam kondisi sudah tidak bisa apa-apa lagi di lantai rumahnya sendiri. Robi menatap Adam dan Dikta sekilas sebelum dirinya kehilangan kesadaran. Bagaimana dengan Robi? Tanya Adam pada seorang dokter yang menangani Robi. Kondisi kesehatannya memburuk, dia sekarang harus dirawat inap karena sudah tidak bisa lagi berjalan akibat infeksi yang dia alami. Jawab dokter tersebut. Ini
Tapi sudah terlambat, penyakitnya sudah parah dan kita hanya bisa pertolongan dengan pereda rasa sakit. Karena hanya Allah saja yang tahu bagaimana akhirnya. Bersambung.